Kalau kita sedang berjalan-jalan, berwisata, atau pergi ke satu tempat yang baru, biasanya kita suka ada di jalan yang besar, jalan utama, jalan protokol, jalan yang paling lebar, paling luas, gampang dikenali penunjuknya. Mungkin karena di jalan-jalan itu biasanya ada toko-toko barang-barang yang mewah, yang menarik mata. Ada pusat-pusat perbelanjaan yang bagus, yang megah, yang menyenangkan buat mata kita. Atau mungkin karena kita tidak mau repot ke jalan-jalan yang kita tidak kenal, jalan-jalan yang tidak jelas, gang-gang sempit kecil. Kita takut tersesat, kita takut kesasar. Karenanya kita lebih suka di jalan besar yang dengan gedung-gedung yang mewah, yang megah, yang sudah terkenal, yang ikonik. Nah, tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hanya mau ada di jalan yang besar, jalan utama, jalan protokol, maka kita akan kehilangan hal-hal yang suka disebut orang sebagai hidden gem, permata yang tersembunyi. Misalnya tempat-tempat makan yang menarik, yang unik, yang justru biasanya ada di gang-gang kecil, gang-gang yang tersembunyi, atau kalau kata orang Jawa nyelip. Di situ biasanya kita akan temukan tempat-tempat makan yang unik. Atau gang-gang yang dihiasi dengan berbagai instalasi seni. Misalnya seperti ini. Ini namanya mural atau lukisan di dinding yang dilukis oleh seniman jalanan. Mural yang bisa bertemakan macam-macam ya, yang menggambarkan berbagai hal yang menarik, yang unik, dan dikerjakan dengan sangat serius. Sehingga sebetulnya mural-mural seperti ini juga menjadi tujuan wisata sih. Tapi kalau Anda hanya mau ada di jalan-jalan besar, di jalan-jalan utama, ya Anda akan melewatkan hal-hal seperti ini. Anda akan tidak bisa melihat, tidak bisa menikmati keunikan dari kesenian jalanan atau street art seperti ini. Anda akan kehilangan kekaguman kita, ya kok bisa ya orang melukis di dinding yang besar, luas seperti ini. Kalau Anda hanya ada di jalan-jalan besar, maka Anda akan kehilangan keunikan-keunikan, keindahan yang ada di jalan-jalan kecil, di gang-gang sempit. Barangkali itu juga sama dengan kehidupan kita. Kita selalu ingin ada di jalan yang besar, yang lebar, yang luas, yang nyaman, yang lurus, lancar. Tapi kadang kehidupan mengarahkan kita, mensesatkan kita ke jalan-jalan yang sempit, yang gak nyaman, yang gak biasa kita jalani. Menariknya Tuhan Yesus pernah mengatakan begini saudara-saudara tentang jalan hidup kita. Karena sesaklah pintu itu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi kalau hidup kadang menuntun kita ke jalan yang sempit, yang sesak, yang tidak biasa, yang tidak nyaman kita jalani, jalanilah, rengkuhlah jalan sempit itu, jalanilah jalan yang tidak biasa itu. Karena barangkali dengan begitu sang pemilik hidup sedang mengarahkan kita ke jalan yang tidak biasa, yang membawa kita kepada satu kekayaan kehidupan, memperkenalkan berkat-berkatnya, memperkenalkan anugerah-anugerah Tuhan yang sebelumnya tidak kita kenal. Apapun yang sedang Anda jalani, sempit, lebar, luas, bahkan mungkin tidak biasa jalan kehidupan Anda, jalanilah dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Karena sang pemilik hidup sendiri yang sedang berjalan bersama Anda. Selamat sore, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami di setiap jalan hidup yang kami tempuh.
Jalan yang kami sadar tidak selalu berupa jalan yang mulus, yang lurus, yang lebar. Kadang jalan hidup yang kami jalani juga mengarah ke jalan yang sempit, yang sesak, yang penuh dengan pergumulan. Tapi kami percaya dalam semuanya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Bahkan dalam jalan yang sempit pun, lewat jalan yang sempit itu pun, kami sedang dibentuk Tuhan untuk boleh melihat anugerah Tuhan yang tidak pernah putus. Karena itu, teruslah berjalan dengan kami ya Tuhan. Dan berikan kami hati yang mau peka, yang mau sungguh belajar, menyadari, merasakan bahwa dalam semuanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai keadaan yang harus kami hadapi, tantangan kehidupan. Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Bahkan di saat-saat kami merasa tidak berdaya, ketika kami melihat ketidakadilan, ketika kami melihat keadaan masyarakat yang mungkin tidak tidak kami tidak bisa kami terima, kami boleh terus ingat bahwa Tuhan terus menguatkan kami untuk boleh terus berjuang, memperjuangkan apa yang baik, apa yang benar dalam hal-hal yang bisa kami kerjakan. Karena itu kami tetap mau berdoa untuk para pemimpin kami berdoa untuk setiap unsur bangsa ini agar boleh bersama-sama membangun hidup bersama yang baik, yang menjadi berkat buat sebanyak mungkin orang. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya untuk jemaat kami. Kalau di bulan Oktober nanti kami akan bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka bulan keluarga, pakai semua kegiatan itu, ibadah, apapun yang kami kerjakan untuk boleh mengingatkan kami bahwa berkat Tuhan terus hadir dan berjalan bersama dengan keluarga-keluarga kami. Ajar kami untuk menjadi keluarga yang mau saling menerima, saling mendukung, saling membantu, saling mendoakan dalam segala pergumulan. Kami berdoa untuk panitia yang tengah mempersiapkannya. Biarlah mereka Tuhan beri hikmat, kekuatan untuk boleh melakukan semua yang diperlukan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang dalam pergumulan, dalam berbagai pergumulan hidup mereka, baik itu ekonomi, relasi, dan juga kondisi kesehatan anggota-anggota keluarga. Tuhan yang beserta mereka berikan kekuatan, bukakan jalan yang baik, tapi yang utama terus berikan sukacita dan pengharapan yang tidak pernah putus. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Angel, untuk Ibu Marliana, untuk Ibu Damayanti, untuk Saudari Karunia, untuk Bapak Susanto. Tuhan yang sertai mereka, sertai keluarga mereka dalam setiap pergumulan kesehatan mereka. Kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami akan beristirahat, biarlah kami beristirahat dengan berkat-Mu. Kami beristirahat dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah, sedang, dan akan terus berjalan dalam jalan kehidupan kami, bersama kami. Baik jalan yang lebar dan luas, maupun jalan yang sempit dan sesak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin.